Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi qawaidul fiqhiyah kita, membahas kaidah-kaidah fikih yang sangat penting untuk kita pelajari untuk memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam memahami permasalahan-permasalahan fikih yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bait syair ataupun mandumah yang berikutnya, yaitu mandumah yang kelima. Naam, barakallahu fikum. Tapi para ikhwan dan akhwat, kita baca bait mandumahnya. I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ya, mohon dihafalkan bait yang kelima ini. Ketahuilah, semoga engkau mendapatkan hidayah, semoga engkau diberi hidayah, bahwasannya afdhalal minan, ya, anugerah yang paling utama, ya, anugerah yang paling utama adalah ilmun, ya, pemberian yang paling utama itu adalah ilmu. Nikmat yang paling utama dari Allah itu adalah ilmu. Anugerah yang paling mulia, anugerah yang paling utama adalah ilmu. Yuzilu syakka, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan, anka waddaran, menghilangkan keraguan darimu dan noda-noda ataupun kotoran. Jadi sini beliau ingin menjelaskan bahwasannya, mengingatkan kepada kita semua bahwasannya anugerah yang paling utama dalam hidup ini yang Allah berikan kepada para hambanya adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dan menghilangkan keburukan ataupun noda-noda. Sehingga alhamdulillah nikmat yang besar ketika kita masih diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu lebih utama dari nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Lebih utama daripada nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat keluarga, bahkan seluruh nikmat-nikmat yang ada berupa kenikmatan duniawi. Itu semua, ya, adalah nikmat-nikmat duniawi yang terkadang menyilaukan pandangan, akan tetapi nikmat ilmu inilah afdhalal minan, anugerah yang paling utama, pemberian yang paling afdal. Wa yakshiful haqqa lidil qulub, anugerah yang paling utama, ilmu yang menghilangkan keraguan dan noda-noda, demikian pula serta menyingkap kebenaran. Ilmu yang bisa menyingkap kebenaran, bukan yang justru menutupi kebenaran atau bahkan, ya, menjadikan seseorang menyimpang dari jalan yang benar. Ilmu yang menyingkap kebenaran lidil qulub, bagi orang yang memiliki hati, ya, bagi yang memiliki hati, sehingga ilmu yang hak ini akan bisa sampai kepada seseorang yang memiliki hati, hati yang baik, hati yang bersih, bukan hati yang kotor, yang dipenuhi penyakit syubhat dan syahwat, sehingga ilmu susah untuk masuk.
Ya, sehingga tugas dari penuntut ilmu itu harus membersihkan tadhir wi'a'il ilmi, ya, membersihkan wadah ilmu, yaitu adalah hati. Wa yusilul abda ilal matlub, ilmu bisa menghantarkan seorang hamba kepada tujuannya. Di sini kita lihat beliau bagaimana menggambarkan ilmu itu bisa menghilangkan keraguan, menghilangkan syubhat, ya, menghilangkan noda-noda kotoran, menyingkap kebenaran, dan menghantarkan seorang hamba kepada tujuannya. Summa naqra' syarah, yakni anna minanallahi 'alal ibadi katsirah. Artinya bahwasannya anugerah-anugerah, pemberian-pemberian Allah atas para hambanya itu banyak. Wa afdalu ma mannallahu ala abdihi bihi huwal ilmun nafi'. Dan yang paling utama, apa yang Allah anugerahkan kepada hambanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu nafi' adalah anugerah terindah dalam hidup ini. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah pemberian yang paling afdal, paling utama dalam hidup ini. Ilmu nafi' inilah yang akan kita kejar. Yang kita kejar bukan natijah, bukan nilai, akan tetapi yang kita kejar adalah ilmu nafi'. Yang kita kejar bukan ijazah, bukan syahadah, ya, bukan sertifikat, bukan pekerjaan, akan tetapi yang kita kejar, yang ingin kita raih adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal, yang membuahkan khusyah, rasa takut kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan rasa pengagungan kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu kaunil ilmi nafi'an, dan tanda keberadaan ilmu yang bermanfaat, ma dakartu minan nazm, yang kami, ya, setelah sebutkan dalam nazm, dalam mandumah, annahu yuzilu anil qalbi syai'aini. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menghilangkan dari hati dua hal. Apa saja? Wahuma asyubhat wasyahawat. Ilmu yang bermanfaat yang bisa menghilangkan syubhat dan menghilangkan syahwat. Fasyubhatu turisu syakka, maka syubhat ini akan mewariskan keraguan. Jadi hati-hati, jangan membaca artikel-artikel yang penuh syubhat. Jangan mendengar video-video ceramah yang isinya syubhat. Hati kita masih lemah. Ya, kita masih membutuhkan ilmu yang banyak sehingga tidak boleh merasa bisa selamat dari syubhat-syubhat tersebut. Ya, asyubhatu qattafah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya syubhat itu sifatnya bisa menyambar-nyambar hati seseorang. Ya. Wasyahawatu turisu daronal qalbi, sedangkan syahwat itu mewariskan noda dalam hati. Menuruti syahwat, keinginan hawa nafsu itu bisa mewariskan noda kotoran dalam hati. Wa qaswatahu, ya, menuruti syahwat itu bisa apa? Memperkeras hati. Wa tusbitul badana anit ta'at, dan menghalangi badan dari ketaatan. Ini akibat buruk dari asyahwat, ya, yang bisa memberikan noda dalam hati. Hati jadi keras, bahkan badan pun terasa berat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kemudian fa'alamatul ilmin nafi'i, maka alamat tanda ilmu yang bermanfaat, annahu yuzilu hadainil maradaini azimaini, bahwasanya ilmu yang dapat menghilangkan dua penyakit yang besar ini. Wa yajlubu lil abdi fi muqabalatihima syai'aini, dan mendatangkan bagi seorang hamba di dalam menghadapi dua penyakit ini, ya. Jadi dan mendatangkan bagi hamba di dalam
menghadapi dua penyakit ini akan mendatangkan dua hal, syai'aini. Ya, apa saja kedua hal tersebut? Wa huma al-yaqinul ladzi huwa diddus syukuk. Ya. Yang pertama adalah keyakinan yang itu lawan dari keraguan. Wal imanu tamul musilu lil abdi li kulli matlub, dan keimanan yang sempurna yang menghantarkan bagi hamba untuk meroleh setiap apa yang ia harapkan, untuk meroleh setiap tujuannya. Ya. Al musmiru lil a'malis salihah. Ya, yang membuahkan amal soleh. Ya, ilmu yang bermanfaat, keimanan yang sempurna yang membuahkan amal soleh. Alladhi huwa diddun lisyahwat, yang ini adalah lawan dari syahwat. Ya, lawan dari apa? Syahwat. Fakullama isdadal insanu minal ilmin nafi', maka setiap kali seseorang bertambah ilmu yang bermanfaat, hasolalahu kamalul yakin, maka dia akan memperoleh kesempurnaan keyakinan. Iya, ilmu bermanfaat yang mewariskan keyakinan. Wa kamalul iradah, ya, kesempurnaan iradah untuk beramal. Ilmu bermanfaat mewariskan kesempurnaan keyakinan dan kamalul iradah, ya, iradah lil amalis salih. Wala tatimmu sa'adatul abdi, dan tidak akan sempurna kebahagiaan seorang hamba illa bijtima'i hadaini amraini, kecuali dengan berkumpulnya dua perkara ini, ya. Dua perkara ini yaitu kamalul yaqin wa kamalul iradah, ya, ilmun nafi' wal amalus salih. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan terkumpulnya dua perkara ini. Wa bihima tunalul imamatu fid din, dan dengan keduanya akan diraih kepemimpinan dalam agama. Qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa ja'alna minhum, dan telah kami jadikan di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, kapan? Ketika mereka sabaru, bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Yang mana bisabri, ya, dengan sabar itu akan menangkal fitnah syahwat, dan dengan keyakinan inilah yang akan menangkal fitnah syubhat. Jadi inilah, ya, dengan apa? Wasabru wal yakin, sabar menangkal fitnah syahwat, sedangkan al-yakin itu menangkal fitnah syubhat. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah. Wa darajatul yaqin salasun, dan tingkatan keyakinan itu ada 3. Kullu wahidatin a'la minal ukhra, yang mana masing-masing itu berada di atas tingkatan yang lainnya. Apa sajakah 3 tingkatan keyakinan tersebut? Yang pertama, ilmul yaqin, adalah ilmul yaqin, wa ainul yaqin, wa haqqul yaqin. Ya, jadi ada ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Apa bedanya? Ya, kalau ilmul yaqin itu adalah sebatas pengetahuan, ya, ilmul yaqin, ya, sedangkan ainul yaqin itu melihat. Kalau haqqul yaqin berarti merasakan, ya. Fal ilmul yaqini ka ilminal ana fil jannati wan nar. Maka ilmul yaqin itu adalah seperti pengetahuan kita sekarang ini tentang keberadaan surga dan neraka. Ya, jadi kita
mengetahui dengan ilmu yakin keberadaan surga dan neraka. Ya, jadi pengetahuan kita tentang adanya surga dan neraka itu ilmu yakin. Ya, kita meyakininya dengan ilmu yakin. Ya. Wa ainul yakin, sedangkan ainul yakinnya kapan? Idza waradan nasul qiyamah. Ya, ketika manusia datang pada hari kiamat. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika didekatkan, ya, belum masuk. Namun apa? Ainul yakin, melihat. Ya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan ditampakkan neraka jahim untuk orang-orang yang tersesat. Ya, ditampakkan berarti mereka ainul yakin. Ya, jadi dalam dua ayat ini wa uslifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Fara'auhuma qabla ad-dukhul, maka mereka melihat surga dan neraka sebelum masuk. Ini namanya adalah ainul yakin. Wa haqqul yakin, sedangkan haqqul yakin idza dakhaluhuma, ketika mereka memasuki keduanya, memasuki surga dan neraka. Jadi dengan contoh ini insyaallah kita paham perbedaan ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Nah, ini apa? Darajatul yakin, tingkatan keyakinan. Wa hasilu dzalik annal ilma syajaratun tusmiru kulla qaulin hasanin. Dan kesimpulannya bahwasanya ilmu itu ibarat pohon yang membuahkan setiap ucapan yang baik. Wa amalin salihin, ilmu ibarat pohon yang membuahkan amal soleh. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, syajaratun, ibarat sebuah pohon, tusmiru kulla qaulin wa amalin khabisin, yang membuahkan setiap perkataan dan perbuatan yang buruk, yang jelek, yang keji. Ya. Wa idza kana al-ilmu bihadhil masabah, dan apabila ilmu kedudukannya adalah seperti ini, ya, kedudukan yang besar, fayanbaghi lil insan, maka sepantasnya bagi seseorang, bagi manusia, an yahrisa kullal hirsi, ya, maka sepantasnya manusia bersemangat dengan sungguh-sungguh, ya, yahrisa kullal hirsi, mengerahkan semangatnya, wa yajtahidu fi tahsilihi, bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Sebagaimana kita belajar di mahad ilmi ini, di takmili ini, maka kita pun juga berusaha yahrisu kullal hirsi, ya, semangat ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, dan bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Ya, kita berarti sedang diuji sekarang ini dengan KBM online untuk mengetahui bagaimana kadar kesungguhan kita. Ketika kita nggak punya kuota, itulah menunjukkan bahwasannya, ya, al ilmu, ya, thalabul ilmi yahtaju ila mablagin. Thalabul ilmi itu harus berkorban dengan harta. Ya, ketika kita harus diuji kesabarannya mendengarkan materi, ya, mengerjakan tugas, itu semua adalah salah satu bentuk, ya, kesungguhan dan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Wa an yudimal isti'anah, ini jangan lupa, kalau kita ingin bersukses, berhasil dalam menuntut ilmu, harus selalu isti'anah. Ya, harus selalu meminta pertolongan billah kepada Allah fi tahsilihi, ya, di dalam apa? Usaha untuk memperoleh ilmu. Jadi kita memohon kepada Allah terus menerus, ya, agar diberikan pemahaman, diberi kemudahan di dalam memahami materi pelajaran yang telah disampaikan.
Jadi apa? Sungguh-sungguh, jangan lupa isti'anah. Wa yabda'u bil ahammi fal aham minhu, dan memulai dari yang terpenting, kemudian yang terpenting selanjutnya. Ya, termasuk qaid fikih, termasuk memulai yang terpenting adalah memulai yang usul, ya, memulai yang merupakan kaidah, memulai yang merupakan pondasi. Ini termasuk apa? Bentuk yabda bil aham fal aham. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ayuhal ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah. Wa min ahammihi ma'rifatu usulihi. Dan yang paling penting di dalam mempelajari suatu ilmu adalah mengetahui pokoknya, mengetahui usulnya, wa qawaidihi, dan kaidah-kaidahnya. Jadi yang terpenting, yang paling penting termasuk di antara yang terpenting adalah mengetahui usul dan qawaid. Allati tarji'u masailuhu ilaiha, yang mana masalah-masalahnya, masalah-masalah itu kembali kepada usul dan qawaid tersebut. Falihada qultu, oleh karena itu aku katakan, ya saya katakan, fahris ala fahmika lil qawaid. Ya, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk memahami kaidah-kaidah fikih. Ya, kita semangat di dalam memahami kaidah-kaidah fikih ini yang membantu kita untuk memahami masalah-masalah fikih. Jami'atil masailis syawarid, yang mana kaidah fikih ini mengumpulkan masalah-masalah yang syawarid, yang tercerai-berai, yang lari tidak bisa terkumpul jadi satu. Ini kaidah mengumpulkan masalah-masalah yang tidak bisa menyatu, ya, masalah-masalah yang masih tercerai-berai dikumpulkan dalam suatu kaidah. Kenapa kita mempelajari kaidah fikih? Litartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Ya, agar walitartaqi fil ilmi khaira murtaqa, agar engkau bisa naik, ya, dalam masalah ilmu dengan apa? Dengan tahapan yang baik. Ya. Jadi apa? Memulai tahapan dalam ilmu dengan tahapan yang baik, khaira murtaqa. Jadi naiknya pun itu akan baik karena memulai dari pondasi, memulai dari dasar, yang insya Allah kalau memulai dari pondasi maka akan bisa membangun bangunan ilmu menjulang tinggi ke langit, ya, bangunan yang tinggi. Jadi ini apa? Khaira murtaqa, tahapan yang terbaik agar terus naik dalam kemampuan ilmiahnya dengan cara memulai kaidah. Wa taqtafi subulal ladzi qad wufiqa, dan kalau kita mempelajari kaidah-kaidah fikih berarti engkau mengikuti jalan-jalan orang yang telah diberi taufik, jalan-jalan orang yang benar, ya. Memulai dengan mempelajari kaidah-kaidah al-aham fal aham, ya. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha, dan ini adalah kaidah-kaidah fikih yang aku telah membuatnya dalam bentuk mandumah, menjadikannya dalam bentuk mandumah, min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha, dari kitab-kitab, ya, ahli ilmu yang telah aku peroleh, telah memperolehnya, ya. Jazahumul maula adimal ajri, semoga Allah membalas mereka, para ahli ilmu, dengan balasan yang besar, pahala yang besar. Wal afa ma'a ghufranihi wal birri, serta membalas dengan apa? Dengan maaf dan ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada li'anna ma'rifatal qawaidi, ya, hal ini karena mengetahui kaidah-kaidah fikih, yang berarti kaidah-kaidah min aqwal asbab, termasuk sebab terkuat litashilil ilmi, untuk apa? Memudahkan ilmu, ya, memudahkan untuk memahami ilmu, memudahkan
wa fahmihi wa hifdhihi, memudahkan apa? Memahami ilmu dan menghafalnya. Wa jam'ihal masailal mutafarriqata bi kalamin jami'in, dan mengumpulkan ya kaidah-kaidah tersebut mengumpulkan masalah-masalah yang masih tercerai-berai dengan suatu perkataan, suatu kalam yang jami', yang sifatnya itu mengumpulkan. Sehingga di sini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, inti dari pembahasan kita pada pertemuan ini bahwasannya mu'alif ya dalam bait yang kelima ini menekankan kembali bahwasannya sesuatu yang paling berharga di antara anugerah yang paling mulia, paling utama dalam ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan, ilmu yang bisa mensucikan hati dari noda-noda, ilmu yang bermanfaat ya, yang membuahkan amal soleh, ilmu yang bermanfaat yang bisa menghilangkan fitnah syubhat ya, dan juga apa yang bisa menghilangkan fitnah syahwat. Maka di sini mu'alif mengingatkan tentang pentingnya ilmu, sehingga kita harus mensyukuri nikmat ya, bisa belajar ya, bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha semangat ya menuntut ilmu. Dan kalau seandainya mulai futur, mulai tidak semangat, maka kita berusaha untuk bangkit kembali. Ya, bangkit karena kita meyakini bahwasannya kemuliaan itu terletak pada ilmu, sedangkan kehinaan itu adalah terletak pada al-jahlu, pada kebodohan yang akan mewariskan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya, di sini inti dari bait yang kelima dan keenam. Dan pada bait yang ketujuh dan seterusnya ini mu'alif kembali menekankan pentingnya kaidah ya, yang sedang kita bahas ini kaidah-kaidah fikih. Insyaallah kita memohon ya dengan taufik dan pertolongan Allah semoga bisa memahami kaidah-kaidah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menerapkan dalam kasus-kasus yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Taib, insyaallah sampai bait yang ke-10 ini tolong dihafalkan. Nanti insyaallah ya kita tes, kita ujikan ya dalam ulangan-ulangan harian maupun semesteran. Jadi mohon dipersiapkan dari sekarang. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada kaidah yang pertama. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Fa naktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.